Wah, Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil, lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil, tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang.
Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan. Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu, Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku, sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. jangan Sonia. Semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia. Aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau kubantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu.
Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silakan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan. Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa, itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita. Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang
Dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini. Jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu, lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan dia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar, kamu memang gak perlu pakai kartu karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16 dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran? Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani. Anissa,
Ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Nggak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau nggak makan? Apa, Nona Devi, aku memang nggak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku nggak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Nggak ada hubungan? Apa nggak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Chandra, sudah pulang. Kak Chandra, aku penerbangan malam ini. 5 tahun lalu, Chandra mencintai Anissa sampai rela korbankan nyawanya. Tapi akhirnya, Anissa pergi ke luar negeri dengan orang lain tanpa rasa ragu. Sejak saat itu, Chandra sangat putus asa dan terus-terusan minum alkohol. Keluarga Bahri baik sekali karena biayai sekolahku. Bibi mohon padaku untuk tetap di sini. Kubatalkan satu-satunya kesempatan keluar negeri dan terus kejar dia seperti orang bodoh. Semua orang bilang aku sudah gila. Cintai dia sampai gak tahu malu. Aku selalu menjaganya. Dalam 5 tahun, aku terus mengitarinya bagai bayangan. Cuma demi selamatkan dia dari jurang itu. Ayo taruhan, istri siapa yang berani loncat dan ambil? Aku akan kasih tanah di utara kota itu. Siapa yang berani? Sungai ini sangat dalam. Aku nggak mau loncat. Dengar-dengar dulu sungai ini buat banyak orang tenggelam. Menakutkan sekali. Aku tahu, Chandra sudah beberapa hari gak tidur demi dapatkan tanah itu. Beneran loncat? Cepat selamatkan dia. Devi, ayo nikah. Aku akan berusaha mencintaimu. Akhirnya aku baru tahu kalau malam itu dia lamar aku cuma karena Anissa unggah foto ciuman dengan suaminya di cahaya aurora ke media sosial. Anissa yang selalu dia cintai. Kebetulan Anissa sudah kembali. Kontrak 5 tahun yang aku janji dengan Bibi juga sudah berakhir. Chandra, mulai sekarang masing-masing dari kita sudah bisa mulai hidup baru. Chandra, kita cerai saja. Oke. Dulu aku yang salah, karena gak bisa nikah denganmu. Sekarang kau sudah kembali. Rumahku adalah rumahmu. Besok aku jemput kau untuk tinggal di rumahku.
Chandra, kau baik sekali padaku. Aku terharu sekali. Kalau nggak keberatan, tanda tangan di sini saja. 你在耳边悄唱，落下一句话，永远不忘平常。收藏你在梦里轻轻。 Aku akan pergi setelah dapat visa 3 hari lagi. Oke. Chandra, apa kau dengar apa yang barusan kukatakan? Bukannya urusan kirim barang untuk ke panti asuhan. Tapi, Chandra, kau sudah nikah. Kalau aku pindah tinggal di sana, apa Nona Devi bakal nggak senang? Nggak apa-apa. Dia sangat peduli padaku. Dia bakal nurut padaku. Dia nggak bakal nggak senang karena kehadiranmu. Besok aku pergi jemput kau. Chandra, aku tahu kau nggak pernah peduli padaku. Tapi aku nggak duga kau nggak peduli padaku bahkan sampai malas dengar omonganku. Tapi, semua udah nggak penting. Satu bulan ini berakhir. Aku sudah bisa pergi. Nyonya, ini semua adalah pakaian Anda. Apa ini? Ini, bertahun-tahun ini tiap minggu Tuan akan bawa hadiah ke luar negeri untuk temuin Nona Anissa. Ini tiket pesawatnya selama beberapa tahun ini. Nikah 5 tahun, kau nggak pernah belikan pakaian untukku. Tapi malah tiap minggu bawa hadiah yang berbeda ke luar negeri untuk temui Anissa. Kau memang suami yang baik. Jual saja semuanya. Baik. Wah, memang beda ya dari keluarga sederhana. Bahkan kertas begini pun mau dijual. Kau mau kemana? Apa nggak dengar aku lagi ngomong? Hah, orang macam apa kau? Berani? Kau nggak senang sama aku? Tapi nggak masalah juga sih. Hari ini cinta pertama kakakku pulang. Sampah sepertimu yang rebut posisi orang, akhirnya bakal enyah dari keluargaku. Nona Anissa? Ivana, jangan ngomong begitu. Dia adalah kakak iparmu. Rumah Anissa lama nggak ditinggali, jadi harus direnovasi. Bakal tinggal beberapa hari di rumah kita. Kak Chandra, mending aku pergi saja ya. Gimana pun ini adalah rumah kalian. Kelihatannya Nona Devi nggak terlalu senang. Nggak apa-apa. Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Dia murah hati. Dia nggak akan marah karena hal sekecil ini. Bukankah begitu? Iya, aku nggak akan marah karena hal kecil begini. Nona Anissa, kau tinggal saja di sini. Gimanapun, cepat atau lambat rumah ini akan jadi milikmu. Kenapa kau masih diam di sini? Apa kau buta? Masih nggak pergi masak untuk kami? Oh iya, masak yang lebih tawar ya. Nona Anissa nggak bisa makan pedas. Aku nggak bisa masak. Kenapa nggak bisa? Bukannya bertahun-tahun ini selalu kau yang masak? Ini salahku. Nggak seharusnya aku tinggal di sini. Gimana pun aku cuma orang luar. Mana mungkin suruh Nona Devi masak untukku. Nggak apa-apa. Nggak usah peduli. Bukannya barusan kau bilang nggak akan marah. Apa maksudmu sekarang? Tanganku terluka, nggak boleh kena air. Kenapa kau nggak bilang dari awal? Pecundang nggak berguna. Malah membuat semuanya kelaparan. Ivana, jangan begitu. Kak Chandra, aku mau makan hotpot di depan SMA kita. Dulu kita sering makan di sana. Kalau enggak, kita pergi makan hotpot barengan ya. Oke, ikuti kata Anissa. Kita pergi makan hotpot. Kalian pergi dulu, aku ganti pakaian. Ayo.
Sudah bertahun-tahun gak pergi ke restoran itu. Benaran rindu. Anissa, apa kau ingat dulu kita pernah bolos? Pergi makan hotpot itu? Tentu saja aku ingat. Hari itu kita pulang terlalu malam, bahkan sekolah sudah tutup. Aku nginap 1 malam di rumah Kak Chandra. Malam itu, kau peluk aku dan bilang kau pasti akan nikahi aku. Nona Devi, maaf. Kami bukan sengaja abaikanmu. Hanya saja, gak ada kau dalam kenangan itu. Bukan cuma kenangan itu. Aku juga gak akan ada di hidup kalian ke depannya. Anissa, ini tendon sapi kesukaanmu. Cepat coba. Leher sapi juga. Babat sapi juga. Cepat makan. Kak Chandra, aku lagi diet akhir-akhir ini. Gak bisa begitu makan banyak. Nona Devi, kenapa kau gak makan? Apa, Nona Devi, aku memang gak seharusnya terlalu dekat dengan Kak Chandra. Devi, apa maksudmu? Apa kau lupa? Meja ini penuh dengan daging sapi. Sebelumnya kau kecelakaan karena ngebut waktu jemput Anissa di bandara yang sebabkan kau koma. Aku yang berlutut sehari semalam di samping kuil untuk doakan kau dan bersumpah kalau kau bangun, aku gak akan makan daging sapi lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Sayang, percaya padaku, aku nggak ada hubungan apa-apa. Gak ada hubungan? Apa gak ada hubungan? Kenapa kalian sampai tidur bareng? Sayang, dengar penjelasanku. Minggir sana! Devi! Kak Anissa, kenapa kau terluka begini? Aku gak apa-apa. Kayaknya Nona Devi lebih parah. Kalian antar dia ke rumah sakit dulu ya. Anissa sejak kecil dimanja. Rumah sakit juga gak jauh. Kau naik taksi saja. Brengsek. Orang seperti itu ada di mana-mana. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Kak, masalah ini disebabkan olehku. Nasibmu juga tragis. Ayo, aku antar kau ke rumah sakit. Pak Chandra baik sekali pada Nona Anissa. Cuma karena beberapa tetes minyak hotpot langsung sewa 1 lantai penuh. Juga suruh semua dokter kulit lumur untuk pemeriksaan. Betul, cuma luka ringan begitu, bahkan sudah sembuh kalau datang lebih lambat. Andai saja ada pria yang begitu peduli dan suka padaku. Tinggalkan istri yang terluka parah, lalu malah antar cinta pertamanya yang luka ringan ke rumah sakit. Orang seperti itu memang harus dikasih pelajaran. Kak, kenapa kau nikah dengan pria seperti ini? Menurutku, segera menjauh dari pria begini. Wanita seperti kita harus hidup untuk diri kita sendiri. Gak boleh dirugikan pria seperti ini. Devi, kau sudah diterima di universitas kami. Sebagai pengingat, siapkan 1 karya saat datang daftar ulang. Gak apa-apa. Dia gak akan ada hubungannya denganku lagi. Aku mau mulai hidup baru dan hidup untuk diriku sendiri. Oh iya, apa kau bisa antar aku ke Laut Horis? Untuk apa ke sana? Aku mau temukan diriku kembali.
Sudah 5 tahun gak sentuh kuas. Sudah lama juga gak merasakan rasa gembira begini. Setelah besok malam, aku sudah bebas sepenuhnya. Devi, kau lagi di mana? Kau tahu nggak, kakakku panik mencarimu. Jangan kira dengan begini bisa tarik perhatian kakakku. Mimpi saja, posisi nyonya keluarga Bahri cuma boleh diduduki ke Anissa. Kau itu nggak pantas. Chandra beneran telepon aku sebanyak 108 kali. Sejak kapan dia jadi peduli padaku? Kemana kau semalam? Tepi laut untuk kumpulkan inspirasi. Sejak kapan kau suka melukis? Aku memang siswi berbakat di jurusan seni. Kalau bukan demi balas budi, aku sudah lanjutkan studi di luar negeri dan raih kesuksesan. Masalah di restoran. Bagaimanapun kau sudah terbiasa cuci baju dan masak di rumah. Luka bakar dan lepuh. Beda dengan Anissa. Dia dimanja sejak kecil, jadi takut sakit. Aku juga sudah terbiasa jagain dia. Rumahnya sudah hampir selesai. Akan pindah dari rumah kita. Apa bisa lebih murah hati? Iya. Oke. Hei. Masalah di restoran. Aku sibuk urus Anissa, malah abaikan kau. Ini kompensasi. Sudah 5 tahun. Selama 5 tahun penuh, ini pertama kali dia kasih aku hadiah. Tapi malah untuk kompensasi. Kompensasi karena dia jaga cinta pertamanya dan abaikan aku. Kak Anissa, menurutku kau nggak seharusnya pindah. Seharusnya Devi saja yang pindah. Lagi pula, kau itu sangat serasi dengan kakakku. Wah, ya ampun, kalungnya cantik sekali. Kak Anissa, kakakku sayang sekali padamu. Dia tahu kau paling suka model ini, sengaja belikan untuknya kan? Iya. Kak Chandra, kau beneran baik sekali padaku. Karena beli untukmu, kau simpan saja. Kenapa aku merasa dia berubah? Devi, apa kau sudah pikir baik-baik? Iya. Oke. Besok ada perjamuan di rumah. Kau kesini sebentar. Ambil dokumen untuk pergi ke luar negeri yang sudah kusiapkan. Oke. Ayo. Hari ini ulang tahun Anissa. Kalian sudah lama gak ketemu. Silakan ngobrol. Anissa, kalungmu ini edisi terbatas di dunia. Gak diduga Pak Chandra membelinya untukmu. Dia cinta sekali padamu. Di dunia ini harusnya nggak ada yang lebih cinta sama Anissa daripada Pak Chandra. Bagaimanapun sekarang kau sudah cerai, Pak Chandra juga nggak suka istrinya. Mending kau nikah sama Pak Chandra saja. Iya betul, nikah saja. Kau dan Pak Chandra memang serasi. Devi, kau sudah datang? Bibi, Semua dokumen untukmu ke luar negeri sudah disiapkan. Tiket pesawat juga sudah dibelikan. Bakal terbang 3 jam lagi. Apa ada yang lain yang perlu dibantu? gak ada. Terima kasih Bibi. Aku sudah sangat bersyukur karena Bibi bantu aku lakukan ini. Sebenarnya, karena keluarga kami bersalah padamu. Bibi, aku punya satu permintaan.
Kalau kedepannya Chandra tahu semuanya dan tanya keberadaanku, Bibi harus bilang nggak tahu. Apa kau nggak kasih tahu dia kalau kamu pergi? Nggak perlu lagi. Aku cuma mau pergi secepatnya. Nggak mau buat masalah lagi. Pergi? Pergi apanya? Devi, kau mau kemana? Bukan apa-apa. Kenapa kau kesini? Bu, waktunya potong kue. Astaga, aku nggak enak badan. Kalian saja ya yang potong kue. Ayo, kita potong kue bareng. Nggak deh. Kau minta Anissa saja. Kenapa aku sama dia? Karena kalian dekat. Cuma potong kue saja, nggak masalah. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Luka di tanganku belum sembuh, jadi nggak gitu nyaman. Kau sama Anissa saja. Oh, rupanya begitu. Oke, kalau gitu nanti kita pulang bareng. Iya. Wah, Pak Chandra memang serasi sekali dengan Anissa. Ini mah bukan potong kue ulang tahun. Jelas-jelas lagi potong kue pernikahan. Wah, bukannya kau istri Pak Chandra? Istri apanya? Kalau bukan karena Anissa pergi ke luar negeri, apa bisa dia gantikan posisi? Dengar nggak? Tahu diri sedikit. Pergi sana dari keluarga Bahri. Kau tuli apa bisu? Kami lagi omong sama kau, dengar nggak? Devi! Devi, kau baik-baik saja? Siapa yang lakukan? Kenapa diam saja? Cepat panggil dokter! Tunggu ya, aku temani ke rumah sakit. Pak Chandra, gawat. Nona Anissa mendadak bilang perutnya sakit. Anda segera periksa kondisinya. Aku baik-baik saja. Kau lihat kondisinya dulu. Dokter juga periksa dia dulu deh. Aku bisa sendiri. Kenapa kemurahan hatinya buat aku gelisah? Kak Chandra, perutku sakit sekali. Nanti aku temui kau. Aku akan kasih kompensasi. Ayo, aku antar ke rumah sakit. Apa kau masih marah karena masalah di restoran semalam? Aku bersumpah, kalau terjadi lagi, aku pasti antar kau ke rumah sakit. Chandra, selamat tinggal. Hei Devi, kenapa kamu pergi begitu saja? Nggak tahu apa yang dipikirin kakakku. Harusnya kakakku jagain Kak Anissa. Malah mengkhawatirkanmu. Ini obat untukmu. Obat ini simpan saja untuk Anissa. Aku nggak butuh. Kau mau kemana? Bukannya kakakmu suka sama Anissa? Kau juga mau Anissa jadi kakak ipar? Sekarang aku inisiatif cerai dan mundur serahkan posisi untuk dia. Bukannya lebih bagus? Gak mungkin. Dulu kau yang suka sama kakakku. Bersikeras mau nikah masuk keluarga kami. Kenapa baru sekarang inisiatif mau cerai? Aku tahu. Kau pasti lagi jual mahal kan? Aku kasih tahu ya. Trikmu ini gak guna dipakai sama kakakku. Perjanjian cerai ada di meja. Kau boleh lihat kalau nggak percaya. Selain itu, kau terus pegang tanganku. Apa nggak rela aku pergi? Enak saja. Dengar ya, aku malah mau kau pergi sekarang juga. Kalau kau pergi, aku segera nyalakan kembang api untuk merayakan. Kakakku juga. Kalau dia tahu kau inisiatif pergi sendiri, pasti bakal bahagia juga. Kalau gitu, semoga semua keinginan kalian tercapai.
Dia beneran pergi. Demi balas budi, aku kehilangan mimpiku dan nyerah akan masa depan. Juga kehilangan diri sendiri. Aku pura-pura cinta sama Chandra selama 5 tahun. Dalam 5 tahun, aku berusaha keras untuk jadi istri yang baik dan urus rumah tangga dengan tekun. Tapi aku sama sekali gak dihormati dan gak ada kebebasan. Malah dianggap wanita gak tahu malu yang terus ganggu Chandra. Astaga, Pak Chandra sangat serasi dengan Anissa. Ini mah bukan potong gawe ulang tahun, jelas-jelas potong gawe pernikahan. Wah. Cium, cium, cium. Sekarang, akhirnya aku sudah balas budi dan dapatkan kebebasanku. Devi! Kau mau kemana? Kau... Apa kau nggak kasih tahu kakakku? Aku mau menjalani hidupku sendiri. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah. Harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas gak sakit. Cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja. Aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Kak, Ferry ini menantu pecundang yang dikurung di gunung 5 tahun. Apa kau perlu jemput dia sendiri? 5 tahun lalu, aku menipu dan menyuruh dia naik gunung buat hindari bencana. Semua sudah berlalu. Gak ada alasan buat lanjutin pernikahan ini. Kak, omong-omong, dulu peramal bilang kau punya nasib yang sangat bagus, sangat mulia dan luar biasa. Keluarga Sandi selama ini makin sukses di bawah pimpinanmu. Tapi di umur 24 tahun ini, ada bencana besar. Kalau Ferry bisa gantiin, masalahnya beres kan? Sayang! Sayang, 5 tahun gak ketemu, aku kangen banget sama kau. Sini peluk. Kau mau apa? Singkirkan tangan kotormu. Aku cuma mau peluk istriku. Baru 2 hari nikah, aku langsung naik gunung. 5 tahun gak ketemu. Apa salahnya peluk sebentar? Kukira kau akan nyalahin aku. Aku gak nyangka. Kau lumayan tahu diri. Kenapa harus nyalain kau? Aku malah berterima kasih sama kau. Ku kasih tahu ya, di gunung ini ada dewa tua. Dia ajari aku banyak ilmu hebat. Ini, cincin ini dikasih sama dewa tua itu sebelum dia pergi. Dan bisa perintahkan 3.000 muridnya. Ya ampun, kau bodoh begini karena dikurung di gunung ya. Kak, untung yang naik gunung dulu, bukan kau. Kalau kau jadi kayak dia, keluarga kita pasti hancur. Aku gak peduli kau mikir apa. Aku sudah ajukan permohonan cerai. Setelah masa tenang selesai, kita tanda tangan surat cerai. Selama periode ini, kau boleh tinggal di sisiku sementara. Jadi pengawal. Kak, kau suruh orang udik ini jadi pengawal. Emangnya dia bisa lindungi siapa? Arya. Hah? Aku sudah memutuskan soal ini. Kau keberatan? Enggak kok. Jadi pengawal nggak masalah. Tapi soal cerai, aku khawatir kau akan menyesal. Ferry, aku dan kau kayak langit dan bumi. Cita-citaku... Cantik juga. Sayangnya ada yang bayar 30 miliar buat beli nyawamu. Selamat tinggal, Nona cantik.
Selamat tinggal, Nona cantik. Biji kurma. Kak, ada pembunuh. Cepat lari. Kau ngapain? Menolongmu. Aku nggak percaya kau bisa hentikan seranganku. Mana mungkin? Sekarang giliranku. Hah? Kau mau apa? Jangan macam-macam. Ah! Hei! Ferry! Balikin sabukku! Itu geng Tarot. Pembunuh nomor 1 di Asana. Nggak ada yang berani menyinggung geng Tarot. Siapapun kau cari masalah besar. Tarot atau apalah itu terserah. Aku ini ketua sekte Dewata. Kau pikir aku cuma sok keren? Kau berani sekali kau lakukan ini padaku. Pantatmu nungging setinggi itu. Aku nggak bisa tahan diri. Lain kali, aku akan lebih hati-hati. Oke, bagus. Kau menantang seluruh geng Tarot. Apa kau berani kasih tahu siapa namamu? Namaku nggak akan pernah berubah. Arya Sandi dari keluarga Sandi. Kalau mau balas, silahkan saja. Kalau aku mengernyit, margaku bukan Sandi. Arya Sandi, aku sudah ingat namamu. Antara kau dan aku, salah satu dari kita akan mati. Kau? Kenapa sebut namaku? Pembunuh itu cantik, tubuhnya juga bagus. Aku kenalin kau ke dia, bukannya itu bagus? Kenalan seperti itu bisa bikin mati. Kau mau aku mati ya? Sudahlah. Dia bisa ditipu sesaat tapi nggak akan selamanya. Dia kenal wajahnya, bukan sekadar nama. Tapi kalau dia datang lagi, dia pasti sudah siap sepenuhnya. Bukan cuma Ferry. Aku juga ada di daftar target. Kak, kita harus gimana? Geng Tarot bisa bunuh semua orang. Mereka itu sekelompok orang gila. Mereka nggak akan berhenti sebelum tujuan tercapai. Kita pulang dulu. Cari tahu siapa yang bayar geng Tarot buat bunuh aku. Nekat banget. Masalah barusan nggak akan kupermasalahin. Tapi kuharap sekarang kau tahu posisimu. Dan jangan melanggar batas. Kau... Kak. Ini sabukku. Mereka datang, mereka pulang. Sudah ingat nanti harus gimana? Ingat. Nanti apapun yang dilakukan orang udik itu, aku pura-pura pingsan dan gak akan bangun-bangun biar dia malu. Aku mau kasih Lia sadar, pecundang itu gak pantas tinggal di keluarga kita. Kak Celia, gawat, tolong Nina pingsan. Cepat turunin dia. Apa yang terjadi? Aku nggak tahu, tiba-tiba dia pingsan. Dokter keluarga sudah memeriksa, dia nggak bisa obati, harus cepat ke rumah sakit. Hei Ferry, bukannya kau bilang di gunung itu kau belajar banyak ilmu? Cepat periksa Nina. Dia cuma orang dari gunung, mana mungkin mampu. Cepat bawa ke rumah sakit, jangan ditunda. Ferry, tadi kau sombong banget. Kenapa? Begitu ada masalah, langsung ciut. Kalau kau memang gak sanggup, bawa saja tas murahanmu itu dan cepat kembali ke gunung. Jangan numpang di rumah kami. Kenapa buru-buru? Biar aku lihat. Bodoh banget. Mau kau ngapain juga, Nina nggak akan bangun. Kak Celia harus lihat pecundang kayak kau. Sama sekali nggak layak ada di sisinya. Nadi stabil dan kuat, nggak sakit sama sekali. Ini cuma pura-pura. Dari tadi kulihat kau cuma pura-pura. Kau bisa atau enggak sih?
Kalau nggak bisa, ngaku saja jujur. Bereskan barang-barangmu dan pergi. Jangan bikin malu di sini. Aku sudah periksa. Dia memang sakit. Kondisinya cukup parah. Harus segera diobati. Kalau enggak, dia bisa mati. Ternyata memang omong kosong. Nina jelas nggak sakit. Cuma pura-pura pingsan. Tapi dia bilang penyakitnya parah. Yah, lalu harus gimana? Ayo cepat cari caranya. Tenang saja. Aku punya resep tradisional. Begitu dipakai, langsung sembuh. Tapi, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh kencing anak laki-laki. Kau perjaka kan? Air. Kencing anak laki-laki. Bajingan ini mau ngapain? Kau menghina siapa? Aku sudah nggak perjaka. Kau masih muda, masih perjaka kan? Aku sudah nggak lagi sejak kelas 3 SMA. Dengar Julio. Nanti kasih aku penjelasan. Kau... Aku perempuan. Keluarga besar kayak kalian, gaya hidupnya sangat kacau. Jadi harus andalkan aku. Dia mau ngapain? Bajingan ini mau ngapain? Hup! Kau mau ngapain? Menolongnya. Tolong ya tolong saja. Kenapa buka resleting segala? Jangan banyak omong. Ini darurat. Cuma air kencing yang bisa selamatin dia. Resletingnya nyangkut. Sayang, bantu aku buka resletingnya. Ayo cepat. Ini demi nyawa adikmu. Jangan harap. Bajingan ini beneran mau buka celana. Kayak mau keluarin sesuatu. Apa yang mau dia keluarin? Ini. Gimana kalau ke rumah sakit saja? Kalau ke rumah sakit nanti terlambat. Sudah kebuka. Nina, kakak iparmu akan menolongmu. Aku sudah sembuh. Aku nggak butuh diselamatin. Jangan dekat. Kok kau tiba-tiba bangun? Kenapa lari? Air kencing perjaka 20 tahunan sepertiku itu penuh energi. Meski kau sehat-sehat saja, bisa bikin awet muda dan kuat. Cepat terima ini. Aku nggak mau air kencingmu. Kak, cepat selamatin aku. Aku sudah datang. Cepat. Aduh, aku jamin pasti sembuh. Bu! Kalian ngapain? Bu, dia mau semprot aku pakai kencingnya. Oh, bagus. Ferry, kau cuma menantu pecundang gak tahu diri. Baru pulang sudah berani ganggu putriku. Bibi Alice. Bibi, aku suaminya Celia. Kalau aku pecundang, terus Celia apa? Istri pecundang. Aku gak bilang begitu. Lalu, tadi kau panggil aku apa? Bibi. Apa kau mau ku panggil manis? Aku sih gak malu, tapi apa kau gak malu? Kau... Udahlah, Ferry. Kau cuma menantu yang numpang sama kami. Meski sudah nikah sama Celia, itu nggak mengubah fakta kalau kau cuma pungguk berindukan bulan. Lihat dirimu. Lalu lihat Celia. Apa kau layak untuknya? Memang benar. Aku ini ganteng luar biasa. Meski Celia wajahnya cantik, badannya masih kurang. Benarnya dia masih belum layak untukku. Apa kau bilang? Badanku kurang? Masih nggak layak untukmu? Sayang, gak usah minder. Ukurannya memang gak besar, tapi intinya masih bagus. Waktu aku di gunung, aku belajar teknik pijat. Nanti ku coba ke kau. Masih ada potensi buat berkembang lagi. Kau ganggu kakakku. Ferry, ku bunuh kau. Ribut terus. Memalukan sekali. Semuanya masuk. Celia, sekarang kau yang urus keluarga ini. Kau harus lebih tenang. Kalau enggak, gimana aku bisa tenang? Buat serahkan seluruh keluarga ini ke tanganmu. Maaf, kakek. Kakek, sebenarnya aku dan Kak Celia diserang pembunuh geng Tarot di jalan saat kami pulang. Sampai sekarang masih takut dan juga belum tenang. Apa? Geng Tarot? Para pembunuh itu nggak akan berhenti sebelum berhasil. Tuan Aldi, apa mungkin ada yang tahu kau sakit dan sengaja menyerang keluarga Sandi? Sebelum aku mati, jangan harap mereka bisa sentuh keluarga Sandi. Ayah. Lihat, ini ginseng 1000 tahun yang kubeli seharga 40 miliar. Kalau makan ini,
Dijamin langsung sembuh dan sehat sampai 99 tahun. Lumayan juga, Juna. Kau cukup perhatian. Sayang, pamanmu kaya banget. Beli lobak kering aja sampai 40 miliar. Ngomong apa sih kau? Ini ginseng. Ginseng 1000 tahun. Lobak kering apanya? Ayah, tenang dulu. Jangan marah. Dia itu cuma menantu numpang. Masih saja sok jago. Dia paham apa sih? Kalau nggak paham, jangan asal bicara. Paman Juna urus bisnis obat-obatan di perusahaan. Nggak mungkin dia ditipu pakai lobak kering. Orang yang tenggelam biasanya justru bisa berenang. Lagi pula, teknik pemalsuannya memang lumayan rapi. Kalau dia ketipu, wajar saja. Cukup, Ferry. Kalaupun kau mau cari perhatianku, jangan asal bicara kayak gini. Paman Juna, katanya ini palsu kan? Tunjukkan ke dia gimana caranya bedain ginseng asli dan palsu. Oke, kalau begitu aku berbaik hati ajari kau cara mengenali ginseng. Lihat, pertama lihat akar halusnya. Ini disambung pakai akar ginseng asli. Akar kayak gini harganya murah. Ternyata memang sambungan. Jangan percaya omong kosongnya. Warna ginseng ini nggak sama. Lihat warnanya ini. Ini diwarnai. Tapi baunya nggak mungkin dipalsukan kan? Koki rumah ada nggak? Malam ini aku mau makan sup ayam ginseng tanpa ginseng. Di situasi begini kau mau makan sup ayam? Kau cuma menantu numpang, berani-beraninya pesan menu. Di dunia ini mana ada sup ayam ginseng tanpa ginseng? Ini semua omong kosong. Tuan Arya, itu gampang kok. Di toko bumbu ada aroma ginseng buatan 60.000 seember. Satu tetes saja, bau ginsengnya langsung semerbak. Buat tipu orang bodoh. Ginseng? Aroma buatan? Paman Juna, kaulah orang bodoh yang ketipu. Juna, apa sebenarnya yang terjadi? Ayah, aku juga nggak tahu aku ketipu. Kau sudah kerja di bidang ini 20 tahun lebih, bisa-bisanya masih tertipu. Bodoh. Bodohnya benar-benar kelewatan. Kakek! Ayah. Kakek, jangan terlalu emosi. Aku akan suruh orang cari orang yang menipu Paman Juna. Kakek lagi kurang sehat. Jangan sampai marah. Aku sudah tua. Penyakitku nggak membaik. Sekarang, ada pembunuh yang mengincarmu. Juna, kau juga ditipu. Sudah jelas. Ada yang mengincar keluarga Sandi. Mereka mau menghancurkan keluarga Sandi. Tuan Arya, apa aku masih perlu masak sup ayam ginseng tanpa ginseng? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Kalau gitu supnya jadi atau enggak? Nggak usah. Aku... Kalau kau bicara lagi, hari ini kupecat kau. Hei, kau bisa tahu ginseng palsu yang menipu Paman Juna? Kau beneran bisa ilmu pengobatan? Bisa. Aku ini seenggaknya setara tabib legendaris. Tadi aku buka celana, penyakit adikmu langsung sembuh. Diam kau, jangan sebut itu lagi. Kalau bahas lagi, aku bunuh kau. Zaman makin rusak. Aku selamatkan kau, tapi balasannya gini. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau kau bisa obati, cepat periksa kakekku. Buat apa aku periksa? Kalau pria tua ini mati, istriku bisa dapat warisan. Itu termasuk harta dalam pernikahan. Setelah itu, kalau kami cerai, aku dapat uang juga. Menolong dia sama saja menjauhi uang. Kau ini, kau... Ayah, aku sudah panggil Master Danu. Pelan-pelan. Ayah kenapa? Bu, pas banget kau datang. Penyakit kakek kambuh. Cepat periksa dia. Master Danu itu tabib nomor 1 di Ganan. Sudah banyak orang yang dia obati. Aku susah payah undang dia ke sini. Ayah, biarkan dia periksa. Pasti langsung sembuh.
Master Danu, tolong cepat periksa kakekku. Tenang saja. Kalau aku sudah datang, aku pasti selamatkan nyawa pria tua ini. Hehe. Kau ini nggak tahu diri ya? Kalau nggak bisa obati, jangan berdiri di sini mengganggu orang. Paham nggak? Sana minggir. Anak muda, kau juga paham pengobatan? Cuma paham sedikit. Buat orang yang kurang ajar, aku juga sedikit paham bela diri. Kau mengancam aku ya? Ferry, ngapain kau kesini? Kau nggak punya tempat di keluarga ini. Jangan mimpi bisa jadi menantu di rumah ini. Aku dan anakmu nikah secara resmi. Kalau bukan keluarga, lalu aku ini apa? Celia, kau belum jelasin ke dia. Masa 5 tahun sudah selesai. Buat apa kau bawa sampah nggak berguna ini? Konyol sekali. Bu, waktu kami pulang tadi, ada kejadian tak terduga. Makanya dia ikut pulang. Lagi pula, perkara cerai masih harus tunggu masa tenang. Selama periode ini, aku mau bawa dia bersamaku buat jadi pengawal. Kalau begitu, dia harus tahu diri. Begitu masa tenang selesai, langsung pergi dari sini. Master Danu, maaf ya. Sampah keluarga kami buat Anda terganggu. Sudahlah, ku periksa dulu kondisi beliau. Anak muda, kau harus rendah hati dan hati-hati. Kau boleh berdiri di samping. Banyak lihat, sedikit bicara. Kau lagi beruntung. Bisa melihat Master Danu dari dekat, itu sesuatu yang jarang dialami orang lain. Belajar yang benar. Tuan, ku periksa nadinya dulu ya. Baik. Di tubuh Tuan, banyak racun mengendap. Energi dinginnya berlebih, bikin aliran napasnya tertutup. Buatku, ini bukan masalah besar. Masih bisa selamat. Kalau Master bisa selamatkan keluarga Sandi, akan berimbalan besar. Enggak masalah. Setelah aku sembuhkan Anda, baru kita bahas soal bayaran. Lihat, itu baru orang hebat. Kau nggak paham apa-apa, tapi lagaknya sok pintar. Konyol banget. Saranku, cepat hentikan dia. Kalau enggak, Tuhan bisa mati. Ilmu Master Danu yang terbaik di Ganan. Demi jaga harga dirimu, kau malah fitnah orang lain. Aku kecewa. Anak muda, ilmu pengobatan tradisional itu luas. Kalau kau nggak bisa, bukan berarti orang lain nggak bisa. Belajar dan perhatikan baik-baik ya. Kesempatan kayak gini jarang ada. Ini. Ayah, kakek. Kakek, Master Danu, kakekku kenapa? Kenapa dia muntah darah? Ini harusnya nggak gini. Katanya aku harus lihat dan belajar. Belajar tusuk jarum kayak kau, sampai aliran darah terbalik dan muntah 3 liter darah. Itu nggak bisa aku pelajari. Master Danu, jangan panik. Santai saja. Coba tusuk sekali lagi. Aku dan ibu mertuaku sepemikiran. Masih suruh tusuk lagi? Kau doain orang tua ini cepat mati. Benar juga, kalau cepat mati, kita bisa cepat bagi warisan. Ferry, kau nggak bantu. Bisa nggak jangan nyinyir? Kok kondisinya aneh. Aku ganti metode tusuk dan coba lagi. Kali ini pasti nggak salah. Tuan, kalau kau tusuk lagi, nyawa beliau bisa melayang karena dirimu. Diam kau. Ilmuku nggak bisa diragukan orang nggak jelas. Kalau kalian nggak percaya aku pergi sekarang. Ferry, kalau kau bicara lagi, ku suruh orang usir kau. Sudahlah. Sekarang aku paham. Ternyata keluarga ini cuma mikirin warisan. Master Danu, abaikan pecundang itu. Lanjutkan pengobatannya. Sayang, cepat telepon. Telepon siapa? Mau hubungi siapa? Krematorium. Orang tua ini statusnya tinggi. Masa nggak mau pesan kremasi kelas VIP dulu? Kau! Gak bernapas. Kakek beneran gak bernapas. Master Danu,
Kau tabib nomor 1 seprovinsi. Kau baru ditusuk 2 kali, mertuaku langsung mati. Ini aku... anak muda. Tadi kau terus berusaha hentikan aku. Sebenarnya kau sudah tahu dari awal kan? Coba turun tangan, selamatkan kepala keluarga Sandi, anak muda. Aku nggak bisa. Kau nggak bisa? Katakan padaku, apa maksudmu? Apa aku segabut itu? Pria tua itu apa hubungannya sama aku? Sekeluarga ini ngomelin aku seolah-olah aku salah besar. Sekarang mau minta bantuanku? Kau kira aku semurah itu? Ferry, kau menantu di keluarga ini. Kalau dikasih kesempatan, manfaatin kesempatan itu. Sekarang aku jadi menantu lagi. Tadi kan kau bilang aku pecundang yang mimpinya ketinggian. Dengan sikap gini, aku nggak mau bantu. Tahu? Ferry, kalau kau ada solusi, tolong selamatin kakek. Aku janji, mulai sekarang kami nggak akan sembarangan usir kau. Suruh ibumu minta maaf yang tulus. Bu, minta maaf. Aku harus minta maaf ke dia. Sekarang bukan waktunya marah-marah. Ibu mau lihat kakek mati. Maaf. Hah? Kau bilang apa? Anginnya kencang, aku nggak dengar. Aku bilang, maaf, kau dengar? Kalau dari tadi gini kan beres. Di sini, siapa yang masih perjaka? Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Itu putraku saat sudah dewasa. Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku.
Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen ku hajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang. Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya Adit, mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu... Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. Ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku. Ibu. Oh. Apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan? Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, beberapa tas ini sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. Kalau kejual, kamu gak keberatan kan? Itu... Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku. Sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. Jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit. Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. Dengar Adit, mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya.
Aku nggak tega melihatnya, jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya, Bu. Benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah, Bu. Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau ku bantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu. Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silahkan datang ke SMA Tirta. Oke, baik. Sonia. Aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga, gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik, tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan? Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku?
Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu nggak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah. Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini. Jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu, lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia,
Apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan Delia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar. Kamu memang gak perlu pakai kartu karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16 dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran? Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani.